berikan saran kepada para business owner pemula, kepada konten kreator pemula, kepada afiliator pemula untuk menggunakan golden rules, bukan golden memory ya. Kalau misalnya golden memory, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. 3 golden rules. 3 golden rules ini ada apa aja sih di dalamnya? Nah, dalam 3 golden rules ada yang namanya hook. Hook itu dia dalam bahasa Inggris. Kalau kita sederhanakan dalam bahasa Indonesia, bisa kakak kesini aja fokusnya. Allahu Akbar ya. Yang 3 golden rules itu dalam bahasa Indonesia 3 langkah emas. Ada langkah emas. Jadi supaya akun kalian bisa menjadi keemasan, ada 3 langkah. Nah, di kata pertama ada yang namanya hook. Hook itu dalam bahasa Inggris atau biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia kait atau kail. Wow, apa sih maksudnya kait atau kail itu, Kak? Nah, sekarang kita masuk ke dalam analogi bahasa ya. Jadi kalian harus pahami dulu, kalian harus pahami dulu bahwa kait atau kail dalam memancing itu bisa mengikat. Mengikat siapa? Mangsa atau target. Ya, supaya mangsa itu ngikut ke kita. Kalau kita mancing kan, tiba-tiba ada ikan kan, dimakan, terus dikait. Nah, kalau udah dikait, kemanapun kita arahkan pancingan itu, pasti si mangsa itu akan mengikuti. Nah, itu yang disebut dengan hook. Kalau misalnya kita berbicara tentang masalah kail dan kait, terus kemudian kita kaitkan dengan konten digital atau kita sambungkan dengan konten digital. Kalau misalnya kita kaitkan, aduh Kak, mohon maaf banget, ini kayaknya meja saya sepi banget nih, tidak ada minum sama sekali ya. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kalau misalnya kita sambungkan dari kata kail atau kait dalam konsep digital, ada yang namanya istilah hook. Hook itu jadi secara harfiah bisa diartikan bagaimana kita sebagai seorang konten kreator, seorang afiliator, seorang business owner bisa mencuri perhatian atau bisa mencuri atensi customer dengan cara membuat 3 detik video pertama, 3 sampai 5 detik video pertama yang bisa mencuri agar orang tetap bisa standby di konten kita dari awal banget sampai akhir. Nah, kira-kira apa sih biasanya yang disebut dengan hook? Kalau misalnya dalam membuat konten, for example, ada contohnya Kak, kalau misalnya buat hook, coba teman-teman tahu nggak istilah hook itu? Mungkin ada yang udah tahu, bisa kok di-sharing di sini. Kakak, aku udah tahu Kak, konten yang Kak, aku udah tahu nih apa yang dimaksud dengan hook, boleh di-sharing supaya teman-teman di sini juga bisa saling belajar satu sama lain. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Spidol. Kita akan menjual produk yang namanya spidol. Nah, spidol ini kalau misalnya kita kaitkan ke dalam hook atau misalnya kita coba untuk membuat hook, kira-kira spidolnya akan kita bikin seperti apa ya? Atau gaya bicaranya atau narasi bicaranya akan kita buat seperti apa agar orang bisa menonton konten spidol yang kita upload dari awal sampai akhir. Berarti coba kita buat dulu yang namanya ide besar. Nah, dari ide besar itu nanti kita kerucutkan menjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan hook. Contoh, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Spidol ini ada spidol board marker. Terus kemudian dia ada berwarna merah, kemudian ada juga yang berwarna hitam. Nah, spidol yang mini ini ternyata daya tahannya luar biasa. Tidak semini bentuknya, tetapi
keinginannya besar. Apa sih kenapa jadi berbicara tentang masalah keinginan ya? Soalnya ada teman aku Raffi gitu ya, spidolnya kecil, tapi keinginannya begitu besar sekali untuk menulis banyak hal gitu. Nah, di sini aku juga pengen memberikan satu hook ya. Jadi hook ini spidol untuk tumis di baju. Tulis kali kok ditumis. Jadi gini teman-teman, kita akan berbicara tentang masalah hooknya spidol nih. Oke? Ada ide nggak ya? Oke. Spidol. Spidol kecil. Si kecil-kecil cabai rawit. Misalnya seperti itu. Bisakah? Bisa. Terus kemudian kecil-kecil jangan dianggap sepele. Nah, kecil-kecil jangan dianggap sepele. Terus kemudian bisa aja kita bikin tulisan kamu jadi makin indah. Cara membuat tulisan kamu menjadi lebih indah. Bisa. Cara agar kamu spidol anti huru-hara gitu. Oh, misalnya pakai yang stop gitu. Misalnya aku bikin konten nih ya, bikin hooknya gini. Stop. Kan bisa kayak gitu tuh. Di awal video kamu bisa melakukan teknik seperti itu. Kameranya kamu goyang-goyang. Goyangnya bukan goyang Inul ya, tetapi goyang dombret. Gara-gara takut. Oke. Jadi spidol, aku bakalan bikin hook ya. Kira-kira gimana ya Lip kata-kata yang enak? Kan tadi stop. Terus kemudian kita akan bikin sesuatu hal yang bagus nih, supaya teman-teman semua bisa kegambar gitu. Cara membuat hook yang menarik dari spidol ini agar penonton bisa standby. Nah, hook itu bukan hanya dari kalimat, tetapi dari action, terus kemudian dari tingkah laku juga bisa, terus kemudian dari gaya bicara juga bisa. Jadi begitu banyak sekali gaya-gaya yang bisa kalian lakukan, bukan hanya dari segi konten membahas tentang spidolnya, tetapi bisa kita buat menjadi hiperbola dan menjadi ambigu dalam tanda kutip gitu. Jangan beli kalau tulisan kamu nggak mau bagus. Nah, gitu. Silahkan, nanti stop dulu ya, gitu, oke? 1, 2, 3. Stop. Jangan scroll dulu. Jangan beli kalau tulisan kamu nggak mau bagus. Nah, itu yang disebut dengan hook. Sehingga orang penasaran, hah, kenapa? Kenapa tidak boleh scroll? Kenapa harus diam? Stop. Nah, itu disebut dengan hook. Terus kemudian, nah, di 3 golden rules ini atau 3 golden rules, ada yang namanya hook. Tadi hook udah aku jelasin sekian panjang kali lebar. Terus kemudian, yang kedua, ada yang namanya USP. Nah, USP ini apa sih, Kak? USP ini kan singkatan ya. Ini kan singkatan. USP itu adalah unique, unique, selling, selling. Terus kemudian kan unique in bahasa Inggris. Oh, unique, berarti unique. Ya. Terus kemudian selling point. Nah, unique selling point berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa sih Kak unique selling point itu? Jadi, unique selling point ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya menjual sesuatu yang unik. Agar apa? Agar orang-orang tuh tertarik. Tertariknya gimana? Tertarik untuk membeli gitu. Tertarik membeli gitu. Tertarik untuk membeli gitu. Nah, bisa ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi unique selling point itu coba buat poin-poin atau coba buat narasi-narasi yang seunik mungkin. M-nya hilang, Kak. Seunik mungkin agar orang-orang tuh tertarik untuk membeli. Nah, ternyata dari kata produk harus menarik ini tuh ternyata runutannya banyak sekali. Misalnya, nah USP itu kan unique selling point. Jadi kamu nih, contoh banget nih. Baju ini tersedia dengan berbagai macam ukuran. Gak, Lip ini aja.
Nih, kita akan ada ini namanya kerudung ya. Nah, atau shawl. Ini bisa dijadikan shawl, ini bisa dijadikan shawl, terus kemudian ini juga bisa dijadikan kerudung. Nah, ini tuh multifungsi. Nah, itu disebut dengan unique selling point ya. Jadi, ini kerudung bukan sembarang kerudung, tetapi serudung. Nih bahasanya aku tuh kenapa pecaletot wae Jadi di sini kerudung ini bukan hanya berwarna blonde, tetapi kerudung ini juga bisa dijadikan sebagai penutup aurat. Contoh misalnya seperti ini, tuh. Terus kemudian satu kerudung bisa 3 gaya. Nah, kita coba misalnya ini satu kerudung, ini gaya pertama. Terus kemudian ini gaya pertama kalau misalnya ada orang tiba-tiba gimana? Hei ibu, assalamualaikum gitu. 1. Terus kemudian gini, dek, 2. Terus kemudian yang ketiga ini bisa dipakai cuman begini doang. Tuh, pakai yang kayak gini doang. Nah, itu unique selling point. Jadi unique selling point ini bisa kalian gunakan sebagai poin-poin untuk menjual. Jadi kalian di sini harus lebih kreatif sebagai business owner, sebagai content creator, sebagai afiliator. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa sih kelebihan dari produk ini dan sebenarnya apa yang menarik dari produk ini gitu. Itu disebut dengan unique selling point. Terus kemudian gunakan narasi yang sebaik mungkin. Nah, di sini yang ketiga ada yang namanya CTA atau CTA. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya call, masih bahasa Inggris dong itu mah katanya. Call to action. Oke. Call to action itu kan singkatan. Call to action itu adalah penjelasan dan singkatannya adalah CTA. CTA ini apa sih sebetulnya? Nah, di sini CTA, call to action. Memanggil orang-orang atau memanggil calon customer yang nonton konten kamu supaya bergerak. Nah, bergeraknya kemana? Bisa didirect ke website, bisa didirect ke telepon, bisa didirect keranjang kuning, bisa didirect kemana aja. Yang penting kalian menjelaskan bahwa call to action itu adalah sesuatu hal yang penting. Nah, bisa dibalutnya dengan cara seperti apa? Di akhir video biasanya kalian suka ngeliat nih, para kreator bikinnya kayak gini. Ayo ikutan join live sekarang juga karena banyak sekali diskon menarik. 1. Terus kemudian, ayo cek keranjang kuning mumpung promonya masih ada. 2. Terus kemudian yang ketiga, buat kalian cek keranjang kuning karena ini harganya 50.000 dan buat kalian yang beruntung aja siapa tahu masih ada tuh diskonnya. Itu 3. Jadi begitu banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk call to action. Nah, di sini ketika ada 3 golden rules ini adalah sesuatu hal yang pasti banget harus kalian lakukan. Tetapi di balik 3 golden rules, kalian harus bisa membuat konten secara apa? Secara Krenaldi, bukan dong. Ngomong atuh, Vi, ngomong. Iya. 2, 3. Nah, itu salah satu kreatif nih. Maksudnya kita punya tim yang benar-benar kreatif juga gitu. Nah, di balik 3 golden rules itu harus dibalut dengan ide yang penuh dengan kreatif. Sehingga ketika kalian membuat konten bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh customer, terus menarik perhatian, dan akhirnya bisa mendapatkan sales. Tetapi untuk mendapatkan sales secara langsung, tidak semudah itu kawan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak semudah membalikan telapak tangan begini. Tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi perlu disadari juga, ada runutan-runutan lagi. Nah, siapa di sini yang penasaran akan runutan-runutannya?
Aku. Gimana ini? Sok, siapa yang penasaran akan runutan-runutannya? Boleh, Kak? Boleh, yang sebelah kang mana suaranya? Sebelah sini mana suaranya? Sebelah sini mana suaranya? Yang depan? Yang kiri? Sok, silahkan, kalian pasti mendapatkan banyak sekali hal dari live streaming kali ini barengan sama TikTok UKM Indonesia. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih dari teman-teman yang menonton. Mungkin kalian di sini baru bergabung gitu ya, kayak bagaimana agar produk bisa laris. Nah, produk harus menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian customer. Dengan cara apa? Membuat konten. Konten itu ada apa aja di dalamnya? Ada 3 golden rules, ada hook, USP, dan CTA. Tetapi di balik 3 golden rules itu kalian harus membuat sesuatu hal yang berhubungan dengan kreatif. Nah, tapi dengan konten aja, dengan 3 golden rules aja, ternyata tidak cukup gitu. Ternyata tidak cukup. Jadi harus ada lanjutan lagi dari sini. Nah, ketika kita akan melanjutkan pembahasan yang satu ini, teman-teman juga aku pengen untuk apa? Untuk likes-nya dulu dong. Hai. Di tap-tap dulu love-nya sampai 25.000 yuk. Kakak, contoh kata-kata. Kak, contoh kata-kata overclaim itu gimana ya? Pokoknya overclaim, dengerin. Overclaim dengan product knowledge atau overclaim dengan unique selling point itu literally berbeda. Itu dua kata yang berbeda. Kalau misalnya overclaim, ya kamu mengklaim sesuatu dengan kata-kata yang hiperbola dan dengan kata-kata yang ya kok bisa gitu. Ya kok bisa? Ini pulpen yang anti karat, ya nggak mungkin dong. Kalau misalnya nggak dipakai, ya bisa aja berkarat kan gitu ya. Jadi di sini aku baru gabung. Benar, wah menarik. Wow, sok silakan. Dengan kata-kata tidak berlebihan. Sok atuh sambil di sini teman-teman bergabung ya. Jangan lupa untuk di tap-tap dulu dong layarnya sampai 30.000, sampai 25.000 yuk. Di sini kita mau lanjutkan nggak? Atau teman-teman mungkin pengen bertanya kah? Boleh loh. Nanti kalau misalnya kalian bertanya, aku bakalan jawab dan kita bakalan menjabarkan lagi. Sok, di sini nggak bisa bikin kata-kata promosi produk. Ya udah duduk di sini, nanti kita bahas bagaimana cara membuat produk kamu agar bisa lebih bagus ketika mempromosikan sesuatu hal. Nah, ayo duduk di sini dong, oke? Mana lagi nih teman-teman? USP itu seperti apa? Unique selling point. Kakak, sekarang potongan seller TikTok itu berapa? Ayo dong, kamu sudah melakukan jual beli belum di TikTok? Ayo dulu ya. Terus kemudian kamu lihat tuh, di situ banyak sekali penjelasannya. Kalau misalnya kamu nanya ke aku, ya kamu berarti tidak membaca ya. Nah, budayakan apa-apa itu harus membaca. Oke? Apa-apa itu harus membaca ketika kalian mau mulai jualan. Di situ ada syarat ketentuan. Semuanya baca satu-satu. Jangan males. Budayakan membaca gitu. Terus kemudian video harus dikasih translate nggak? Nah sekarang tuh ya video tuh atau VT yang menarik itu biasanya harus menggunakan caption. Nah gunakanlah apa? Gunakan caption yang menarik sehingga kalian bisa mendapatkan atensi dari masyarakat seperti itu. Terus kemudian, kakak lebih baik duluan mana? Promosi atau tingkatkan akun dan penjualan? Betul sekali. Ini mungkin pertanyaan yang akan kita bahas selanjutnya ya. Pertanyaan yang akan kita bahas selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kamu harus tap-tap dulu layarnya. Kamu harus tap love dulu. Sampai berapa sih? Sampai 25.000 dulu. Nah, mantap kan? Silahkan.